kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir ke dunia ini dan akan mati kita, yang menjadi tujuan utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Tetapi sangat-sangat disayangkan sekali, banyak di antara kita yang sudah lupa tujuan hidupnya. Banyak di antara kita yang tidak sering merenungkan tujuan utama ini lagi. Kalau seandainya lah semua umat Islam tahu atau sadar dengan tujuan hidup ini yang sebenarnya, maka mungkin setiap malam masjid kita ini akan ramai. Berapa banyaknya jumlah umat kita sekarang, kalau seandainya sadarlah dengan tujuan hidup yang sebenarnya yang disebutkan oleh Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56 ini, maka mungkin jumlah kita sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, zuhur dan asar sama dengan sholat kita pada Jumat tadi siang. Kalau seandainya lah semua kita sadar dan meyakini bahwa tujuan kita pada hakikatnya adalah untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ketika kita tidak sadar dengan tujuan utama, kita akan dialihkan oleh setan kepada tujuan-tujuan yang lain. Kita sibuk dengan dunia, sibuk dengan dagangan, sibuk dengan harta, sibuk dengan usaha. Sehingga kalau kita pikirkan, kau etong-etong lah waktu 24 jam kau yang untuk ibadah tak berapa minit kayaknya. Sembayang contohnya. Alhamdulillah kalau lagi di masjid kita sembayang, mungkin banyak waktu kita untuk sembayang. Kalau sembayang di rumah saja 5 minit sembayang di rumah lah lama tu. 5 minit kali 5 25 minit. Baca Quran berapa jam kita sai? Lai ada sajam sai tiu ai kita baca Quran. Agunya dah 10 minit aja baca jam itu lah terkantuk nak baca Quran atau lah terkantuk kan. Taruhlah setengah jam untuk sembahyang, setengah jam untuk baca Quran, setengah jam untuk ibadah-ibadah yang lainnya, 1,5 jam. Sementara waktu kita ada 24 jam. Maka bisa dikatakan lebih banyak waktu kita tersia-siakan, atau lebih banyak waktu kita yang kita gunakan bukan untuk tujuan utama kita di dunia ini. Maka berusahalah kita untuk selalu merenung bahwa saya ada hidup di dunia ini adalah untuk beribadah, untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan yang sebenar-benarnya, yaitu akhirat. Kok mati kita malam gini, kira-kira lagi masuk surga kayaknya, lagi husnul khotimah, lagi kira-kira lah banyak amalan yang kita kumpulkan selama sehingga kita siap untuk masuk kuburan ini. Karena apabila mati anak Adam, yang akan mengiringinya ke kuburan nanti ada 3 hal. Yang pertama keluarga, yang kedua harta, yang ketiga amal. Ketika kita sudah masuk ke dalam kuburan, 2 dari yang 3 ini kembali ke tempat masing-masing. Yang bersama kita di alam kubur nanti sampai ke akhirat kelak hanya 1, yaitu amal ibadah. Keluarga, istri, anak, nakan, semua kerabat kita pulang, tak ada satupun yang mau menemani kita ke dalam kubur. Bak poka sayangnya lah bini kawak, tak penemunya dawak. Dia yang boyo saya hidup sama mati juga nyo. Kalau mati wak lemul matinya semua awak dalam kubur. Tak ada nak. Itulah ibu-ibu bak menggunakan sayangnya apa-apa ke ibu-ibu kok lah mati tak konomuenya mengawani kita di dalam kubur dong. Maka keluarga dan harta kita akan meninggalkan kita. Yang akan tetap bersama kita ke alam kubur nanti adalah amal ibadah. Harta le bisa kita bawa ke alam kubur. Bisa sebenarnya. Ada piti kita gak 1 juta, kita infakkan ke masjid atunan ke kita bawa.
tapi tentu itu artinya amal ibadah kita. Ome kita golang cincin kalau lah mati awak dak donan kita bawa doh. Kalau nak mambo ome kau masoji wakafkanlah, infakkanlah. Itulah yang akan kita bawa nanti ke alam kubur. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Renungkan selalu sehingga sesibuk apapun kita di dunia ini, kita tidak terlepas dari tujuan utama kita ada di dunia ini, yaitu untuk mengumpulkan bekal ke akhirat kelak, beramal sebanyak-banyaknya. Sesibuk apapun, banyak apapun aktivitas kita sekarang, memang dunia ini sibuk selalu. Belum lahir kita lagi dunia ini sudah sibuk saja. Maka ketika kita terlahir kita sibuk dengan dunia, jangan sampai melalaikan kita dari tujuan utama kita, yaitu beramal sebanyak-banyaknya. Maka pada malam hari ini sedikit kita membahas tentang keutamaan dan amalan-amalan yang kita kerjakan di hari Jumat. Karena memang hari Jumat ini adalah hari pilihan yang dipilihkan oleh Allah untuk kita sebagai umat Islam. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jumu'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha wa la taqumu as-sa'atu illa fi yaumil jumu'ah min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah. Hari terbaik yang terbit matahari adalah hari Jumat. Di hari Jumat itulah diciptakan Nabi Adam, dan di hari Jumat juga dimasukkan Nabi Adam ke dalam surga. Di hari itu pula dikeluarkan Nabi Adam dari surga, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Dan hari terbaik di antara hari-hari yang ada adalah hari Jumat. Maka hari Jumat ini adalah hari pilihan yang dipilihkan oleh Allah untuk kita umat Islam. Hari raya kita sebagai umat Islam setiap minggunya. Maka ada beberapa amalan yang memang dikhususkan atau disunnahkan kita memperbanyaknya di hari Jumat ini. Maka inilah hari besar kita. Maka kita, walaupun kita sekarang berada di negara yang tidak mengkhususkan hari Jumat sebagai hari besar, karena kita libur hari Jumat yang di kantu hari Sabtu, hari Minggu libur. Sementara Jumat kita beraktivitas seperti biasa. Kalau kami di pesantren di Morolingge, kita khususkan hari Jumat untuk hari libur, agar kita bisa memperbanyak amal ibadah di hari Jumat ini. Kita nan usaha nan ada kaitan dengan pemerintah bisa aja. Misalnya kita bakodai hari Jumat kita tutup aja. 6 hari buka lah, 24 jam buka lah. Tapi tiba di hari Jumat kita khususkan, jangan sibuk juga kita untuk berniaga atau dan segala macam. Bisa kita atur. Kita cari ada beberapa kodai tiba hari Jumat kok tutupnya. Insya Allah tidak akan mengurangi dari rezeki kita, tidak akan mengurangi dari jatah rezeki yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang secara hitungan matematikanya biasanya kode itu tutup 7 hari. Kini buka 7 hari. Kini lah tutup saya tinggal warna mai lah. Kalau hitungan matematikanya ya kurangnya 7 kurang 6. Nah, cie atau 7 dikurang cie warna mai tinggal. Tapi kalau hitungan Allah, hitungan secara kaidah rezekinya tidak akan berkurang rezeki anak Adam ini dengan tutupnya dia di hari Jumat. Atau apapun usaha yang kita lakukan, bisa kita mengatur hari Jumat itu untuk memperbanyak ibadah di hari itu luar biasa sekali. Di antara hadis yang lain yang menjelaskan tentang fadilah Jumat, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratin ma bainahunna idza jatunibatil kabair, rawahu Muslim. Salat 5 waktu Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu adalah penghapus dosa di antaranya apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Jadi tentu kita tidak akan terlepas dari dosa. Banyak dosa kecil yang kita lakukan setiap hari. Maka salah satu yang menghapuskan dosa itu adalah amalan kita dari Jumat ke Jumat. Nah, nanti akan kita sampaikan apa saja amalan-amalan dari Jumat ini. Tentu dengan syarat dosa-dosa besar kita tinggalkan. Berzina,
berjudi, minum minuman khamar, membunuh orang, dan dosa-dosa besar yang lainnya. Kalau dosa besar tidak akan cukup dengan amalan ini kecuali dengan betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Tapi dosa-dosa kecil dengan amalan-amalan di hari Jumat ini akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, amalan di hari Jumat itu tentu bagi laki-laki amalan wajib yang mesti dia lakukan adalah sholat Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu untuk menuju Allah, untuk sholat Jumat, dan tinggalkanlah jual beli. Di dalam kitab fikih dikatakan bahwa kalau sudah azan Jumat kita masih bertransaksi jual beli juga lagi haram hukumnya. Kita sebagai kaum laki-laki yang wajib Jumat tidak boleh lagi tinggalkan jual beli, wazarul bai'. Akan kalau kita sempat atau kita meninggalkan sholat Jumat ini 3 kali berturut-turut tahunan, menganggap remeh, kafir hukumnya. Hadisnya, man taraka thalatha juma'in tahawunan taba'allahu ala qalbih, rawahu Abu Dawud. Siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut karena meremehkannya, bukan karena uzur, maka Allah akan mencap hatinya. Maka jangan sekali-kali kita meninggalkan Jumat kecuali karena uzur syar'i, dalam perjalanan jauh, karena sakit, karena hujan. Kalau uzur syar'i tidak apa-apa, atau mungkin karena musibah yang pernah kita lalui bahwa kita memang dilarang untuk Jumat karena musibah Covid-19. Tapi alhamdulillah kita sekarang sudah bisa melaksanakan Jumat seperti biasa. Kemudian amalan hari Jumat yang lainnya adalah melaksanakan sunnah-sunnah sebelum Jumat. Banyak sunnah-sunnah sebelum Jumat. Mandi Jumat ini tentu bagi kaum bapak-bapak. Insya Allah nanti ada juga amalan-amalan yang untuk kaum ibu juga. Mandi Jumat, memakai wangi-wangian, memakai baju yang paling bagus. Karena Rasulullah juga menyampaikan dalam sebuah hadis beliau, man tasala yaumal jumu'ah wa labisa min ahsani thiyabihi wa massa min tibin ila akhiril hadis. Siapa yang mandi pada hari Jumat, mandi junub, artinya mandi seperti mandi junub. Artinya mandi memang membasahi seluruh badannya. Dia niatkan dia mandi sunnah Jumat. Kemudian dia memakai pakaian terbagusnya. Dia pilihnya mana pakaian yang terbagus. Jadi kita kalau ke masjid ke Jumat, pilihlah pakaian mana pakaian yang paling bagus kita. Jangan pai beralek saja baju nan paling rancak kita ambil. Pai rawon yo kita pilih baju nan paling rancak. Tapi ketika pai ke masjid, baju biasa-biasa saja. Jangan seperti itu. Cari baju yang terbaik. Kemudian dia pakai wangi-wangian. Kemudian dia pergi Jumat dan tidak melangkahi punduk-punduk saudara-saudaranya. Jadi ini salah satu larangan juga ketika kita masuk masjid, jangan kita melangkahi pundak-pundak daripada saudara-saudara kita. Nyolangkai-langkai saja tuh haram hukumnya. Kalau ingin ke depan mungkin kita minta izin, minta permisi, jangan dilangkahi pundak-pundak temannya. Kemudian dia sholat apa yang telah dituliskan oleh Allah, seperti sholat sunat tahiyatul masjid, dia laksanakan itu. Kemudian dia diam ketika imam atau khatib berkhutbah sampai selesai dari sholatnya. Itu adalah penghapus dosa antara Jumat tersebut dan Jumat yang telah berlalu. Nah, inilah amalan-amalan yang tadi. Kita mandi, kita bersih-bersih, kita pakai wangi-wangian. Ini adalah penghapus dosa antara Jumat sekarang dengan Jumat yang telah berlalu. Tapi dengan syarat hindari dosa-dosa besar. Amalan selanjutnya adalah memperbanyak doa di hari Jumat ini. Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyahu, rawahu Bukhari wa Muslim. Di hari Jumat ini ada suatu waktu, suatu saat
yang seorang muslim tidak berdoa di sana kecuali Allah kabulkan permintaannya. Jadi ada disembunyikan oleh Allah suatu waktu di hari Jumat ini, ketika kita berdoa Allah kabulkan, artinya waktu yang diistijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbagai pendapat ulama mengatakan di sini, ada yang mengatakan habis subuh hari Jumat, ada yang mengatakan habis asar, ada yang mengatakan duduk antara dua khutbah. Maka supaya kita memang mencakup semua pendapat ini, berdoa saja kita habis subuh hari Jumat, berdoa habis asar salat Jumat hari Jumat, berdoa kita ketika khatib duduk antara dua khutbah. Itu adalah doa-doa yang diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini juga bagi ibu-ibu, kapanpun di hari Jumat ini perbanyaklah doa. Kemudian amalan hari Jumat juga membaca surat As-Sajadah dan Al-Ihsan Al-Insan di salat subuh, pagi Jumat. Kita di masjid lain dibiasakan baca surat Sajadah. Maka kita usahakan, itu salah satu sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah di hari Jumat. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas, kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi salatil fajri yaumal jumu'ah tanzilus sajadah wa hal ata'ala al-insan. Rasulullah itu membaca di salat subuh hari Jumat di rakaat pertama surat As-Sajadah, yang di rakaat yang kedua surat Al-Insan, hal ata'ala al-insani hina minad dahri. Memang juga alamu sembahyangnya, tapi kita buat kesepakatan jemaah, insyaallah ada masalah. Kalau As-Sajadah kan sekitar 3 halaman, 30 ayat. Kalau Al-Insan lebih kurang 2 halaman. Maka kita khususkan waktu untuk sholat berlama-lama sekali seminggu, karena ini memang ini sunnahnya. Maka berusaha juga lah kita untuk membiasakan sholat membaca surat As-Sajadah di hari Jumat ini. Kemudian membaca surat Al-Kahfi. Jadi sunnah bagi kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Jadi Jumat ini hitungannya adalah, kalau dalam waktu Masehi mungkin ya, mungkin hitungan malam itu lah jam 2 malam hari baru berubah hari kan. Tapi bagi kita kalender Hijriah ini atau dalam beribadah kita yang dinamakan Jumat itu adalah terbenamnya matahari hari Kamis. Terbenamnya matahari hari Kamis itu kita sudah memasuki malam Jumat. Maka di sana sudah datang kesunahan untuk membaca surat Al-Kahfi. Kapan habisnya kesunahan membaca surat Al-Kahfi ini? Adalah ketika terbenam mataharinya hari Jumat itu. Berarti kini ada hari Jumat lah dong. Tidak bisa artinya sunnah untuk baca surat Al-Kahfi bukan sekarang. Tapi kalau dalam Masehinya kita kini masih hari Jumat mana? Tapi kalau dalam Hijriyahnya atau dalam ibadah fikihnya sekarang kita sudah habis hari Jumatnya. Maka berusahalah kita ketika tenggelam matahari hari Kamis baca surat Al-Kahfi sampai terbenam matahari hari Jumat. Itu sunnahnya. Kalau tidak bisa sekali duduk ada yang suasu bisa aja. Karena hadis Rasulullah mengatakan tentang ini, man qara'a suratal kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'ataini. Al-Baihaqi. Siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Allah akan memberikan cahaya antara 2 Jumat. Maka ibaratkan kita diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, bercahaya kehidupan kita. Maka biasakanlah membaca surat Al-Kahfi. Ini pada hakikatnya adalah memotivasi kita untuk membiasakan membaca Al-Quran. Kalau kita belum terbiasa baca Al-Quran setiap hari, maka biasakan dengan seperti ini. Baca surat-surat pilihan. Sekali seminggu baca surah Al-Kahfi, sekali seminggu baca surah Yasin, setiap hari baca surah Al-Muluk, baca surat-surat pilihan Ar-Rahman, Al-Waqi'ah, sampailah tabiaso itu di awal. Baru kita biasakan baca Al-Quran lebih banyak lagi, 1 juz sehari,
setengah juz sehari, sehingga kita terbiasa untuk baca Al-Quran. Tapi kalau tidak kita biasakan, bila tak konong saja, bila kita baca Quran, bila senggang, tidak akan datang waktu senggang itu untuk kita. Maka kita mesti mengkhususkan waktu untuk ini. Kita khususkan waktu untuk baca Quran. Mungkin pada tahap awal tidak perlu lama-lama, 5 menit, 10 menit, tapi rutin kita kerjakan setiap hari. Kita lihat Al-Quran. Bahkan sebagian ulama mengatakan, bacalah Al-Quran itu sejuz sehari. Tidak bisa setengah juz, tidak bisa seperempat juz, tidak bisa juga baca 1 halaman sehari itu. Tidak bisa juga minimal, minimal buka Al-Quran Tuhan, tutup ini minta ampun ke Tuhan, ya Allah ampunilah dosaku karena kesibukan duniaku pada hari ini aku tidak bisa baca Quran. Sehingga ada keprihatinan kita kepada Al-Quran, keprihatinan kita untuk diri kita yang sangat banyak absennya membaca Al-Quran. Kalau sudah terbiasa alhamdulillah, tapi kalau belum terbiasa, ini salah satu triknya. Kita baca surat-surat pilihan pada waktu-waktu tertentu. Kemudian amalan yang lainnya adalah memperbanyak selawat di hari Jumat ini. Rasulullah menyampaikan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah fa'akthiru alayya minas salah. Sesungguhnya hari terbaik di antara hari-hari kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah untuk berselawat kepadaku. Maka perbanyaklah selawat di hari Jumat ini. Walaupun pada hakikatnya kita disunnahkan, diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pas datang hari Jumat ini, perbanyaklah selawat. Terakhir, amalan yang disunahkan memperbanyaknya di hari Jumat adalah memperbanyak sedekah. Hadis Rasulullah, walam tatlu'is syamsu walam tawrub min yaumin a'zamu min yaumil jumu'ah was sadaqatu fihi a'zamu min sairil ayyam. Tidaklah terbit matahari dan tenggelam pada setiap hari yang lebih besar, yang lebih agung dari hari Jumat, dan bersedekah pada hari Jumat lebih agung daripada hari-hari yang lain. Maka kita, mungkin sebagian kita membiasakan sedekah sekali seminggu, maka pilihlah hari Jumat untuk memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah. Kalau bisa sedekah setiap hari. Ada kebiasaan hendaknya setiap hari kita sisihkan sebagian dari harta kita untuk berinfak fi sabilillah. Ada di antara saudara-saudara kita membiasakan sedekah subuh. Setiap subuh dia sisihkan sebagian hartanya, sampai sebulan dia infakkan ke masjid, dia infakkan ke pesantren dan tempat-tempat yang lainnya. Dan di antara kebiasaan kita hendaknya adalah ketika datang hari Jumat kita besarkan jumlah sedekah kita. Karena memang infak atau sedekah di hari Jumat pahalanya lebih besar daripada hari-hari yang lain. Demikianlah amal-amal hari Jumat yang disunnahkan dan sebagian yang diwajibkan kita untuk melaksanakannya. Maka mari kita berjuang membesarkan hari Jumat ini, mengkhususkan perbanyak ibadah di hari Jumat ini. Karena memang hari Jumat ini hari pilihan di antara hari-hari yang ada. Salah satu kiat kita adalah memilih di mana amal itu banyak pahalanya. Karena beribadah ini sama juga seperti perdagangan. Karena beribadah ini kita diibaratkan berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan suatu perdagangan yang akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Nah, maka ibadah kepada Allah ini adalah perdagangan kita dengan Allah. Maka tentu kalau kita berdagang, kita berjuang mencari mana yang lebih banyak untungnya. Boleh kita seperti itu. Nah, di hari Jumat ini kalau kita berdagang dengan Allah, untung kita lebih besar. Maka giatlah, bermujahadahlah, bersungguh-sungguhlah kita berdagang di hari Jumat ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dunia kita akan gigih ketika hari pasarnya suatu tempat, pasti orang bergigih-gigih untuk mendapatkan
untung yang sebesar-besarnya itu untuk dunia. Maka untuk akhirat kita hendaknya lebih dari itu. Ketika datang hari pasarnya berdagang dengan Allah, maka semangatlah kita ketika itu sehingga kita mendapatkan untung yang lebih banyak. Nah, memang sekali lagi tujuan kita di dunia adalah mengumpulkan amal yang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kalau ada Bapak Ibu yang ada pertanyaan silakan. Insyaallah kalau bisa dijawab kita jawab nanti. Ada bertanya ada Bapak, tekan tuh aja. Ada satu hadis lagi yang belum tersampaikan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini siapa yang lebih cepat pergi ke masjid, lebih besar pahala yang dia dapatkan. Man yutasala yaumal jumu'ah ghuslal janabah thumma raha fa ka'annama qarraba badanah ila akhiril hadis. Siapa yang mandi Jumat, artinya mandi sunat Jumat, kemudian dia pergi, ini yang awal-awal datang ke masjid, seolah-olah dia berkorban satu ekor unta. Jadi siapa yang cepat datang ke masjid, dia seolah-olah berkorban satu ekor unta. Kemudian yang datang setelah itu, waman roha fi sa'ati tsaniyah, seolah-olah dia berkorban seekor sapi. Dan siapa yang datang setelah itu lagi, seolah-olah dia berkorban seekor domba yang bertanduk. Siapa yang datang setelah itu lagi, seolah-olah dia berkorban seekor ayam. Dan siapa yang datang setelah itu, seolah-olah dia berkorban sebutir telur. Apabila khatib telah naik mimbar, maka para malaikat datang, para malaikat hadir menutup bukunya, kemudian tidak ada lagi yang dihitung setelah itu. Jadi batasannya adalah ketika khatib naik mimbar. Jangan sampai kita datang ke masjid sementara khatib sudah naik mimbar. Maka berjuanglah kita datang sebelum itu. Semakin cepat kita datang, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Bayangkan siapa yang datang di awal sekali, seolah-olah dia berkorban satu ekor unta. Mungkin salamukulun adoa berkorban satu unta lah. Yang setelah itu sapi, setelah itu domba, setelah itu ayam, bahkan yang terakhir adalah sebutir telur. Tapi jen di gara-gara ko dak mulo berkorban lagi. Ko dak berkorban, ambolah copek pakai Jumat lah berkorban saya kunto. Ada ka berkorban lain, itu lain loh. Sekarang kita akan datang hari raya Idul Adha, akan berkorban, maka siapa yang diberikan kelapangan rezeki oleh Allah sanggup untuk berkorban, maka berkorbanlah. Karena memang ancaman dari Rasulullah, hadisnya yang sangat menekankan untuk berkorban. Siapa yang diberi keluasan rezeki sementara dia tidak mau berkorban, maka jangan dekati tempat sholat kami, kata Rasulullah. Kok hidup kita masuk Rasulullah, kita kayo tak berkorban, tak boleh kita masuk masjid mungkin dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibadah kurbanku adalah ibadah tahunan. Ada orang yang beranggapan lah pernah sekali berkorban, alah boleh berkorban tahun petang. Tidak, itu apanya targetnya adalah ketika kita mampu berkorban, berkorbanlah. Tidak ada adolonan bapak-bapak mereka lah 7 kalinya berkorban ala sempurna kurbannya. Tidak, selagi dia diberi kelapangan rezeki oleh Allah, sanggup dia tiap tahun berkorban, maka berkorbanlah. Maka ibadah kurban ini adalah ibadah tahunan yang dianjurkan dalam mazhab Syafi'i. Hukumnya adalah sunnah muakkad. Ada juga yang datang bertanya, Ustaz, kami lun bakikah lai, bakpo ka kurban dulu bakikah. Tidak ada kaitan antara ibadah akikah dengan kurban. Kurban satu amalan ibadah, akikah suatu amalan ibadah. Maka ketika datang tahun kurban, maka berkurbanlah kita. Maka ini suatu ibadah dan ini juga ibadah yang lain. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Pertama tadi kita bagaimana kita buat juga agenda untuk membaca surat Al-Kahfi waktu sholat wajib, contoh sholat maghrib atau sholat isya ya. Kalau sepakat jemaah sadunya tidak masalah loh deh. Tapi kok tidak ketolok deh jemaahnya Pak. Kalau surat Al-Kahfi itu sekitar berapa halaman ya? 6-7 mungkin ada waktunya. Jadi panjang Pak. Kalau imam pada hakikatnya tidak boleh membaca surat terlalu panjang. Kecuali kalau jamaahnya jamaah tertentu sepakat jamaah untuk kita berlama dalam sholat. Tapi kalau masjid kita karena topi jalan, maka bagi imam tidak boleh bacanya terlalu panjang. Jadi mungkin itu nanti kendalanya. Tapi kalau ingin kita membuat supaya kita membaca surah Al-Kahfi ya, apalagi membaca surat di dalam sholat itu lebih pahala, besar pula pahalanya dibanding di luar sholat. Mungkin bisa. Tapi kalau seandainya jamaah kita yang mungkin adonan tua, adonan ibu-ibu dan punya kesibukan anak dan segala macam, maka jangan imam membuat itu. Cukup. Atau nanti kita yang membuat sholat sendiri, kita baca surah Al-Kahfi, mantap ada. Tapi kalau seandainya kita buat jemaah mungkin tidak tepat jadinya. Karena surah Al-Kahfi itu panjang Pak. Kalau surah As-Sajadah tadi memang Rasulullah yang mencontohkannya dan ayatnya memang panjang tetapi tidak terlalu panjang. Itu. Bapak Pak? Dipenggal bisa juga, tapi untuk mendapatkan sunnah membaca surat Al-Kahfi tadi tentu tidak lengkap jadinya. Karena memang dalam hadis tadi membaca surat Al-Kahfi secara sempurna. Jadi bisa aja imam nanti ketika hari Jumat lebih banyak aja membaca surat Al-Kahfi, bagus juga. Tapi tidak mewakili bacaan surat Al-Kahfi yang disebut dalam hadis tadi. Jadi memang sunnah tadi adalah dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua pertanyaannya adalah ketika memang sekarang ya kebiasaannya apalagi anak-anak muda sibuk dengan HP, di luar tidak mendengarkan khutbah imam, maka tentu secara fadilahnya tidak dapat. Karena memang mendengarkan itu kita masuk masjid, kecuali memang keadaan yang sempit tidak muat lagi di masjid, kita dengar di luar. Tapi kalau selama masjid masih lapang, maka masuklah ke dalam masjid, disitulah kita dicatatnya oleh para malaikat. Tapi kalau di luar, maka tentu kita tidak akan mendapatkan fadilahnya. Itu secara fadilah. Kalau sah atau tidak sahnya Jumat, tentu tetap sah Jumatnya. Karena memang ketika kita sudah melaksanakan 2 rakaat bersama imam tadi, atau bahkan seandainya kita terlambat pun sah. Misalnya kita datang pada rakaat kedua, udah salam imam, kita tambah 1 rakaat lagi, sah juga sholat Jumat kita. Tapi fadilah yang disampaikan dalam hadis-hadis tadi tentu tidak kita dapatkan. Tidak kita dapatkan. Memang syarat sahnya Jumat adalah khutbah 2, yaitu khutbah pertama dan khutbah kedua. Tetapi syarat sahnya Jumat seseorang tidak mesti dia mendengar khutbah dari awal sampai akhir. Tapi Jumat yang kita adakan syaratnya adalah ada 2 khutbah. Berarti orang yang telat, orang yang bermain-main di luar sementara khatib sudah masuk, sudah membacakan khutbah, tetap sah Jumatnya. Cuman fadilah Jumat yang begitu banyak tadi tidak dia dapatkan. Secara fadilahnya tidak dapatkan. Wallahu a'lam. Ya Pak. Waalaikumsalam. Ya. Jadi sholat rawatib di hari Jumat kita baca sejarah pada masa Rasulullah. Pada masa Rasulullah azan cuma sekali. Pada masa Rasulullah azan Jumat ini cuma sekali. Jadi ketika
Rasulullah ketika waktu sudah masuk, Rasulullah naik mimbar dan langsung khutbah, baru baca assalamualaikum, baru azan. Nah, itu pada masa Rasulullah. Pada masa Utsman bin Affan, karena saking banyaknya umat Islam, maka diadakanlah azan 2 kali. Nah, maka memang ada khilafiyah di sini. Satu pendapat mengatakan tidak ada sembahyang sunat, sholat sunat sebelum Jumat. Nah, tidak ada sholat sunat, tidak ada rawatib. Artinya sholat yang mengiringi sholat Jumat tidak ada, kecuali setelah Jumat. Setelah Jumat boleh 2 rakaat, bagusnya 4 rakaat juga. Jadi boleh ada 2, sama seperti sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur itu boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Bukan boleh sunnah. Setelah zuhur juga seperti itu, sunnah 2 rakaat, bahkan sunnah 4 rakaat. Kalau khusus hari Jumat, maka yang disepakati itu adalah setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat. Sebagaimana di masjid kita kan sholat azan setelah khatib naik mimbar, hanya sekali azan. Bagaimana kalau seandainya kita sholat di masjid yang 2 kali azan? Nah, maka kita mengamalkan juga tidak ada sholat sunat sebelum Jumat. Tapi orang pada sholat, kita daripada tidak, maka mungkin kita ganti dengan sholat sunat yang lain, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, kita sholat sunat 2 rakaat. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, maka memang ada khilafiyah di sini. Pendapat yang kami anggap kuat, yang kami pilih adalah tidak ada sebelum sholat sunat itu. Tapi jangan kita aduan nampak uang dan sunat itu bid'ah mah haram hukum aja sampai seperti itu. Karena ini masih masalah khilafiyah. Nah, jangan kadang kita terlalu ekstrim di dalam mengamalkan pendapat-pendapat ini. Nah, ini adalah masalah khilafiyah yang dalam sunnah-sunnah. Maka kita berlapang dada dengan setiap perbedaan pendapat sehingga tidak merusak hati kita sesama umat Islam. Seperti itu, Pak. Ya, ibu dulu. Ya, Bu. Salat sunnah sebelum salat sunat maghrib. Sebelum salat sunat maghrib, ya. Oh ya. Jadi salat sunat maghrib pada hakikatnya ada 2 rakaat salat sunat sebelum maghrib. Jadi ada salat sunat sebelum maghrib. Cuman mungkin di sebagian masjid, kalau di awal ada 2 alhamdulillah. Ada 2 rakaat sebelum maghrib. Mungkin ini baru-baru di kita ya. Nah, jadi alhamdulillah sebagian masjid yang sudah mendengarkan hadisnya ada 2 rakaat sebelum maghrib itu. Nah, ada sholat sunat sebelum maghrib. Sholat sunat rawatib itu, Bu. Sebelum maghrib adalah sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib itu ada 22 rakaat semuanya. 22 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh. Sholat sunat fajar. Itu yang dikatakan oleh Rasulullah, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan isinya. Inilah sholat rawatib yang paling besar. Maka kalau dapat jangan pernah kita meninggalkan 2 rakaat sebelum fajar ini. 2 rakaat sebelum fajar. Nah, maka ini yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kemudian bahkan kalau seandainya kita datang ke masjid, imam lah sembahyang, awak baru tiba sembahyang subuh loh kan, maka boleh kita sholat sunat 2 rakaat tadi setelah subuh. Mungkin kita tak terbiasa, tapi kalau di Mesir itu banyak yang sembahyang sunat setelah subuh, yang bagi terlambat, yang terlambat. Nah, ini boleh, gitu. Boleh. Karena pernah juga Rasulullah sholat sunat 2 rakaat sebelum asar, setelah asar. Tapi bukan sunat setelah asar ya, tapi karena tertinggal karena ada uzur, yaitu Rasulullah ada tamu sehingga beliau sembahyang sunat sebelum asar ketinggalan, beliau ganti setelah asar. Begitu pula sholat sunat fajar tadi gitu.
Nah, maka boleh kalau, tapi jangan dibiasakan. Pembiasaan tidak boleh di sini. Kan bisa sudah subuh pokoknya beku aja lah, terlambat-lambat aja semang subuh. Jangan. Yang lebih abdal tentu 2 rakaat sebelum subuh. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 6 dulu. 4 rakaat setelah zuhur. 10. 4 rakaat sebelum asar. 14. 2 rakaat sebelum maghrib. 2 rakaat setelah maghrib. 2 rakaat setelah isya, sebelum isya. 2 rakaat setelah isya. Ada 22 rakaat. Kalau seandainya kita tidak berniat atau susah untuk bangun malam, disunahkan kita tutup setelah 2 rakaat isya tadi dengan witir minimal 1 rakaat. Nah, jadi witir itu boleh sebelum tidur, boleh setelah tidur. Kalau kita tidak terbiasa sholat tahajud atau bangun di sepertiga malam, disunnahkan kita sholat witir sebelum tidur. 23 rakaat. Tapi kalau tidak bisa kita membiasakan 23 rakaat ini, minimal 12 rakaat hendaknya kita biasakan. 12 rakaat. Karena siapa yang membiasakan 12 rakaat setiap hari, Allah akan bangunkan rumah bagi dia di surga. Pilihlah yang muakkad. 2 rakaat. Jadi sunnah rawatib itu ada yang sunnah biasa saja, ada yang sunnah muakkad. Yang sunnah muakkad ada 12. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat setelah isya. Itu yang sunnah muakkad di antara 22 rakaat tadi. Maka berjuanglah kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Ayo Pak. Jadi yang sholat sunnah secara keseluruhan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Cuman yang muakkad, jadi beda, ada sunat muakkad ya. Kalau sunat biasa saja itu berpahala, kita kerjakan, tidak berdosa, kita tinggalkan. Kalau sunat muakkad lebih lagi, lebih ditekankan kita. Jadi derajat sunat muakkad ini di atas sunnah. Jadi yang 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Cuman yang muakkadnya 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur. Niatnya sama. Kita niatnya sama. Kalau kita lafazkan, kita memakai lafaznya usolli salatal zuhri raka'ataini qobliyatan lillahi ta'ala. Tapi yang penting itu ada dalam hati kita, kita salat sunat zuhur 2 rakaat sebelumnya. Ya Pak. Ya, bagus pertanyaan Pak. Jadi kita dalam sehari-hari itu ada waktu terlarang. Ada 3 waktu terlarang. Walaupun ada yang menghitungnya 5, karena itu sama saja nanti. Yang menghitung 3, mulai dari selesai sholat subuh sampai terangkat matahari dari terbitnya itu seukuran 1 tombak. Yang kedua, ketika matahari pas di atas kepala kita sampai dia tergelincir. Yang ketiga, mulai dari selesai sholat asar sampai terbenam matahari. Itu yang menghitungnya 3. Yang menghitungnya 5, dipisah-pisahnya. Pertama, dari setelah
sholat subuh sampai terbit matahari. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika terbit matahari sampai terangkat, kalau dalam pandangan kita dari tempat terbitnya itu ada seukuran satu tombak. Nah, gitulah. Nah, yang ketiga, ketika matahari tegak di atas kepala kita sampai tergelincir. Yang keempat, setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Yang kelima, pas terbenam matahari itu sampai tenggelam semuanya. Dia sama saja. Berarti kita sudah memahami ke waktu yang terlarang sholat di sana. Sholat apa saja yang terlarang di sana? Sholat yang tidak ada sebab. Sholat apa saja yang tidak ada sebab itu terlarang di sana. Kalau sholat yang ada sebabnya boleh kita sholat. Apa contoh? Kita selesai, misal habis sholat subuh, kita berzikir, mau baca Quran, ternyata lepas wudhu kita, berhadas kita pergi berwudhu. Setelah berwudhu kita masuk masjid lagi. Kita masuk masjid, kita sholat sunat 2 rakaat setelah wudhu, dinamakan sholat sunat wudhu. Sementara waktu terlarang. Bolehkah kita sholat sunat wudhu? Boleh, karena ada sebabnya. Jadi waktu yang terlarang itu dilarang kita sholat adalah sholat yang tidak punya sebab. Atau kita sholat subuh di masjid Al-Ikhlas, kemudian ada acara di masjid ini, ada acara tausiah atau apalah. Kita datang dari masjid Al-Ikhlas sampai sini, kita selesai sholat subuh di sana. Pas masuk masjid kita sholat sunat tahiyatul masjid. Boleh kan pada waktu terang? Boleh. Begitu pula sholat sunat fajar tadi yang kita lakukan setelah sholat subuh, kan di waktu terlarang itu kan. Tapi ada sebabnya, yaitu kita ketinggalan sholat sunat 2 fajar. Kita ada yang mengatakan qadha karena mengqadha, ada yang mengatakan tidak perlu dengan niat qadha karena dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, Bu. Maaf, Bu, kurang terdengar. Di hari Jumat, kalau secara khusus memang tidak ada. Tapi karena hari Jumat adalah hari terbaik yang telah dipilihkan oleh Allah untuk kita, perbanyaklah sholat sunnah apapun. Banyak, sholat sunat duha, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat taubat, dan sholat sunnah yang lainnya. Memang secara khusus tidak ada, seperti laki-laki ada pergi Jumat khusus kan, tapi untuk perempuan tidak ada. Maka amalan yang diumumkan untuk kita sebagai umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan pada hari Jumat adalah, diantaranya adalah membaca surat Al-Kahfi, memperbanyak sedekah, berselawat kepada Rasulullah SAW, dan juga sholat sunat fajar tadi yang kita baca. Misalnya kita di rumah, kita hafal surat As-Sajadah atau Al-Insan, kita baca di 2 rakaat pertama sajadah, 2 rakaat yang kedua adalah Al-Insan. Itu umum perintahnya, baik bagi kaum bapak maupun kaum ibu. Elon apa Ustaz? Apa dari kini saya. Kalau As-Sajadah ada lebih kurang 30 ayat. Nah, jadi insyaallah kita misalnya dapat 5 ayat loh, tiap Jumat ulang insyaallah bisa aja tuh. Nah, maka kalau ada keinginan insyaallah bisa. Seperti itu. Ya, Pak. Maka itu sholat zuhur lagi, Pak. Tidak bisa kita mengganti Jumat dengan 2 rakaat lagi, tidak bisa, karena sudah ketinggalan habis kan. Kecuali kalau pas imam duduk tasyahud akhir masih sempat kita salam bersama imam, itu kita cukup 2 rakaat saja. Tapi kalau tidak ada sempat lagi, tidak bisa kita menggantinya 2 rakaat lagi, harus diganti dengan zuhur. Karena sholat Jumat itu mesti dilaksanakan berjamaah dengan juga khutbahnya tadi. Niatnya sholat zuhur lagi. Nah, karena uzur itu kan,
Semoga pengajian kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah, dan mari kita sering merenungkan bahwa tujuan kita adalah untuk beribadah di dunia ini. Banyak orang yang karena tujuan yang